Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Pada sehat semuanya ya? Iya. Ya. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, perlindungan Allah, ya, nikmat Allah, kita bisa beraktivitas, ya, melakukan kegiatan pembelajaran. Dan kali ini pada jam pertama, kedua, ketiga ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam proses pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik. Kalian bisa memahami isi daripada pelajaran pada hari ini, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mempraktekkan, bisa mengamalkan, ya, ilmu yang kalian dapat atau kita dapat di materi pada hari ini, di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kita dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Harapan sekali lagi mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah kita bisa memahami, kegiatan kita bisa berjalan dengan baik, dan yang terpenting mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, untuk selanjutnya sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu Bapak absen, ya. Bapak absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Sebentar. Nah, ya. Abdul Latif. Oh, hadir ya. Abdul Latif hadir. Bambang Raharjo. Mana Bambang? Hadir. Gimana Mas Bambang? Sehat Mas Bambang? Kemarin ketemu sama Bapak diem saja. Oh, gak lihat ya? Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Dwi Arvina. Gimana Mbak Dwi Arvina? Sehat Mbak Dwi? Makin cantik saja ini Mbak Dwi. Mbak Dwi Arvina hadir ya. Selanjutnya Eka Sari. Loh, pindah duduknya. Biasanya di depan, ini pindah. Pengen di belakang. Eka Sari ya. Oke. Eris Fani. Eris Fani. Mana ini Eris Fani? Gak hadir. Ada yang tahu kemana Mas Eris Fani? Ke Jogja. Ngapain ke Jogja? Izin gak? Izin gak? Oh, izin ya. Ada izinnya ya. Oke. Eris Fani izin ya ke Jogja. Selanjutnya Kosim. Oh, hadir. Jangan deket-deket itu sama Eka Sari ya. Oh, ternyata Eka Sari biasanya di depan, di belakang ternyata sama Kosim ini. Sehat Mas Kosim? Ya, alhamdulillah ya Mas Kosim, sehat terus. Selanjutnya Mas Latif Mubarok. Latif Mubarok. Kenapa Mas Latif? Nggak semangat nih? Semangat dong, masih pagi ya. Masih pagi, semangat Mas Latif. Latif Mubarok berangkat. Oke. Selanjutnya Nijar.
Jar ini calon ustaz ini ya. Jar. Hadir. Syahrul Bayan. Oh, hadir. Syahrul makin gendut. Sehat ya Mas Syahrul ya. Iya. Zainuddin. Oh, hadir Zainuddin. Oke, semuanya sehat. Jadi ini yang nggak masuk cuma satu ya. Yang nggak masuk tapi izin, alhamdulillah ya. Mas Eris Fani katanya ke Jogja ke tempat saudaranya. Izinnya Mas Eris Fani. Ya, anak-anakku semuanya. Selanjutnya nanti pada hari ini kita akan mempelajari materi kita adalah tentang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan atau berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan, taat aturan, dan etos kerja yang unggul. Itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, adapun nanti tujuan daripada kita mempelajari daripada pembelajaran atau materi tentang kompetisi dalam kebaikan, taat aturan, dan etos kerja yang unggul ini adalah agar kalian yang pertama kalian terbiasa membaca Al-Quran, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, etos kerja yang unggul ini kita yakini bahwa memang betul-betul itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya juga agar bersikap ya, kita taat aturan, tanggung jawab, kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya berkaitan dengan ayat-ayat yang akan kita pelajari ya. Anak-anakku semuanya ya, pada pertemuan ini, pembelajaran ini, kalau kemarin kan kita minggu kemarin, pertemuan kemarin kita mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari yang masih berkaitan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana implementasi daripada bentuk keimanan kita kepada Allah? Salah satunya adalah dengan apa? Kita melakukan amal soleh, melakukan kebaikan. Ya. Melakukan kebaikan ini merupakan salah satu bentuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Mas? Ya, jadi itu kemarin semacam itu ya. Lalu termasuk kita harus punya taat terhadap aturan ya. Taat terhadap aturan ini menjadi salah satu bentuk juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Yang namanya iman itu tidak cukup dengan sebatas kita percaya, sebatas kita yakin. Ya. La yuqbalu imanun bila amalin, wala amalun bila imanin. Tidaklah diterima iman seseorang tanpa dibuktikan dengan amal. Ya, perbuatan sebagai bentuk daripada keimanan. Tidak pula diterima amal seseorang tanpa didasari dengan keimanan. Jadi iman dan amal soleh ini sesuatu yang nggak bisa dipisahkan, harus selalu sejalan, beriringan. Kalau iman, harus lakukan amal soleh. Nah, salah satunya tadi taat terhadap aturan,
baik aturan Allah Subhanahu wa taala maupun aturan kita yang hablum minan nas, ya, baik aturan yang kaitan hablum minallah maupun hablum minan nas, itu taat aturan. Lalu yang selanjutnya adalah termasuk punya semangat kerja, ya, semangat belajar, ya, semangat dalam beramal, ini etos kerja. Ini adalah merupakan bukti kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang itu. Nah, maka dari itu anak-anakku semuanya dimohon diharapkan nanti kalian bisa lah ya, bisa membuktikan keimanan kita, keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak amal sholih, ya, taat terhadap aturan, dan juga punya etos kerja yang baik, yang lebih baik lagi. Oke, anak-anakku semuanya yang saya cintai, yang berbahagia, ya. Kali ini selanjutnya mari kalian coba amati, simak keterangan Bapak, ya, mengenai apa sih materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, ya, yang akan kita pelajari adalah ini, menjadi muslim yang kompetitif, taat, dan beretos kerja unggul. Menjadi muslim yang kompetitif, taat, dan beretos kerja unggul. Nah, nanti anak-anakku, tujuan daripada pembelajaran ini, ya, Mas Kosim, perhatikan, tujuan daripada kita mempelajari ini yaitu yang pertama, kita membaca Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, At-Taubah ayat 105. Tentunya bacaan ini sesuai dengan kaidah tajwid, ya, makharijul hurufnya. Kenapa Mas Latif? Kenapa? Oh, tanya ini. Maaf, Mas Latif tanya jadi batuk. Ini Mas Latif. Yang ini angka 5. Ya, ini maksudnya. IS itu Quran surat Al-Ma'idah _5. Maksudnya adalah bahwa surat Al-Ma'idah itu dalam Al-Quran urutan kelima. Surat Al-Ma'idah urutan yang kelima. Nah, ini 48 adalah ayat. Nanti diharapkan setelah kita mempelajari, ya, menyimak, nanti ada diskusi dan sebagainya, kalian sudah terbiasa nih membaca Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, At-Taubah ayat 105. Lalu yang tujuan yang kedua adalah menyebutkan arti dari Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59 maupun At-Taubah ayat 105. Lalu yang selanjutnya adalah menjelaskan, ya, makna atau isi kandungan dalam surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59 dan At-Taubah ayat 105. Tujuan selanjutnya dari pembelajaran ini adalah menampilkan contoh sikap, perilaku, ya, tentang kompetitif, ya, taat aturan, juga punya kerja keras atau etos kerja yang unggul sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59 maupun surat At-Taubah ayat 105. Ya, sekarang untuk pembahasan materi, ya, pembahasan materi
Kalau tentang pembahasan materi ini, anak-anakku semuanya, ini Bapak bagi tiga ya. Bapak bagi tiga. Ya. Yang pertama adalah kita akan membahas atau mengkaji Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Nah, Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 ini berbicara tentang kompetisi dalam kebaikan. Lalu yang kedua, pembahasan materi yang kedua adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Dan yang ketiga, Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja unggul. Itu pembahasan materi dalam pembahasan-pembahasan ini nanti. Sekarang pertemuan pertama ini adalah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Untuk itu anak-anakku semuanya, mari coba nanti lihat di layar. Nah, tuh lihat di layar. Di situ kita tampilkan Surat Al-Ma'idah ayat 48. Ya. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Dalam kita membaca tentunya sesuai dengan kaidah bacaan dalam Al-Quran ya, baik dari tajwidnya, hukum bacaannya, nun mati ya, hukum bacaan mim nun dan mim bertasydid dan sebagainya, juga makharijul hurufnya ya. Kita baca bareng-bareng mulai dari ta'awud terlebih dahulu. Ayo bareng-bareng bersama dengan Pak Guru. Mulai dari ta'awud ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan walau syaa Allahu laj'alakum ummatan wahidah. Ulangi lagi dari walau syaa. Walau syaa Allahu laj'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ulangi dari fastabiqul khairat. Fastabiqul khairati ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Ya, tadi kita baca bareng-bareng nih. Tapi nanti Bapak minta nih, kalian baca, ya. Nanti Bapak tunjuk baca. Santai aja. Coba. Badwi yang pertama, Badwi baris pertama nih, Badwi ya, dari basmalah Badwi mulai. Iya, Peter.
Sip, bagus ya. Mas Latif, baca Mas Latif. Barisan kedua nih Mas Latif, fahkum bainahum. Lanjutin coba. Subhanallah, ternyata Mas Latif diam-diam suaranya bagus loh, indah sekali. Subhanallah. Biasa ngaji Mas Latif ya, di rumah ya. Luar biasa ini Mas Latif ini, suaranya bagus itu. Ya. Ternyata ini menyimpan. Kalau punya suara bagus jangan diam aja Mas Latif. Ya oke. Mas Sahrul Bayan sekarang ini mulai dari ini likullin ja'alna minkum. Coba. Oh, iya. Sebenarnya bagus ya. Oke, bagus. Kalian bacaannya sudah cukup bagus sebenarnya ya. Tinggal nih yang lain nih ya, yang tadi belum Bapak tunjuk nih, mudah-mudahan justru sebenarnya lebih bagus nih daripada yang tadi. Sebenarnya lebih bagus. Nanti lah pertemuan berikutnya kan masih ada ayat-ayat Al-Quran. Nanti Bapak coba, nanti tes kita Bapak coba juga. Oke, anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui bacaannya semacam itu, kita selanjutnya adalah hukum bacaannya atau hukum tajwidnya dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 48 ini tentang kompetisi dalam kebaikan. Nih ya, dalam layar, kalian perhatikan di layar. Kalian perhatikan itu di layar ya. Di situ anak-anakku semuanya, ini ada nih di sini nih ya. Kelihatan ya? Mas Latif kelihatan? Kelihatan dong, apalagi udah pakai kacamata ya lebih kelihatan. Ini ada yang garis hijau, ada lingkar hijau, ada garis kuning, garis biru. Ini nanti kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan, nanti Bapak tanya nih. Ini yang garis biru coba kalian perhatikan tuh, garis hijau maaf. Dari garis hijau dulu nih. Ada wa anzalna yang garis. Ada lagi? Ya, ini anzala. Nah, likullin ja'alna minkum jami'an fayunabbi'ukum ya, kuntum. Ya, betul? Oke, yang tahu siapa nih? Garis hijau ini. Kalau tadi kan sudah dipraktekkan tuh ya. Wa'injalna. Ini yang garis, yang tahu nggak garis hijau ini hukum bacaannya apa nih? Yang garis hijau. Ayo, Mas Abdul Latif. Apa Mas Abdul Latif? Itu Mas Latif Mubarak, ini Mas Abdul Latif. Ya. Mas Abdul Latif. Iya, ikhfa. Betul. Ini ikhfa ya. Ikhfa itu samar, jadi wa anzalna gak boleh, wa anzalna nunnya jelas gak boleh, itu idhar namanya. Ini ikhfa. Wa anzalna samar. Oke, selanjutnya ada yang bergaris kuning, garis bawah kuning nih, di bawahnya bergaris kuning. Ya, ada kalimat ilaika baina yadaihi wa muhaiminan. Ngejar Mas, ngejar. Apa tadi? Jadi iya betul, madlin atau madlayina. Madlin atau madlayina kalau diperhatikan apa? Mas Nijar tadi yang ini jawab iya, fathah bertemu dengan huruf layyina. Huruf layyina ada yang tahu? Ada berapa huruf layyina? Mas Abdul Bayan, huruf layyina ada berapa Mas Bayan? Ada? Ada berapa? Ada berapa? 4 katanya. Padahal sebenarnya ada berapa? Mbak Eka Sari ada berapa Mbak Eka Sari? Ada 3. Huruf lainnya itu ada 3. Alif, wawu, ya, ada 3. Nah, setiap ada fathah bertemu dengan salah satu huruf lainnya ini nih, nah, itu maka huruf wawu atau ya, huruf lainnya yang wawu atau ya ini tapi sukun, maka hukum bacaannya adalah mad lain. Ilaika baina, ada lagi di sini mad lain khairat, khair. Nah, kita fokus pada khair, fathah ketemu ya sukun.
Yang selanjutnya yang bergaris mana? Biru. Bergaris biru sekarang tuh. Biru. Ada kalimat Alkitabah. Ada lagi kata biru Alkitabi. Ada lagi minal haqqi. Ini garis biru. Ada lagi fastabiqul khairat. Nah, Mas Jenuddin. Apa Mas Jen? Mas Jenuddin. Apa? Bagus. Yaitu ini yang garis biru itu adalah Al-Qamar, Al-Qamariyah. Suara lamnya jelas. Al-Kitabi bil haqqi. Nah, jelas suara alnya, suara L, huruf L itu lam sukunnya itu dibaca jelas namanya Al-Qamariyah. Nah, ada Al-Syamsiyah ya, baik kasari ya, betul ya. Ada Al-Syamsiyah. Kalau Al-Syamsiyah huruf lamnya nanti lam sukunnya tidak kebaca, langsung ke huruf setelah lam sukun tadi. Oke, anak-anak semuanya, selanjutnya di sini ada bacaan yang di garis bawah coklat. Nah, ini coklat nih. Fahkum bainahum bima. Nah, coklat ya. Namanya hukum bacaan apa? Ikhfa syafawi. Namanya apa? Ikhfa syafawi. Pinter. Ikhfa syafawi, dengar ya anak-anak semuanya. Ikhfa syafawi, kalian harus bisa baca tuh sesuai dengan hukum tajwid yang ada, yang semestinya ya. Ini namanya ikhfa syafawi. Lalu ada yang bergaris ini merah ini nih. Nah, musaddiqan lima walakin liyabluwakum. Kenapa? Pas Mbak ya, bukan Mas yang baik kasari apa? Nanti. Oh iya betul. Idgham bilahunah. Memasukkan dengan tidak mendengung, tanpa ada dengungan. Ya. Walakin liyabluwakum. Enggak boleh. Walakin liyabluwakum. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Yang betul walakin liyabluwakum musaddiqan lima. Oke, selanjutnya ada yang ini nih, agak merah muda ya. Nah, yang bergaris merah muda nih, di bawahnya mim bertasdid. Ini mim bertasdid ya. Coba, apa namanya? Hukum bacaan idgham atau hukum bacaan gunnah, dengung. Setiap ada nun bertasdid, mim bertasdid, hukum bacaannya gunnah, yaitu mendengung. Amma gitu. Ummatan nggak boleh ummatan. Nah, tidak boleh. Selanjutnya yang dilingkari sekarang, yang dilingkari biru dulu. Ini biru ya. Ahum. Ada lagi aga. Walau sya'a. Apa? Ini namanya bacaan mad wajib muttasil. Ya, mad itu bacaan panjang, wajib muttasil itu maksudnya apa? Huruf mad atau bacaan mad bertemu dengan huruf hamzah nih, hamzah. Bertemunya mad dengan huruf hamzah ini dalam satu kalimat atau dalam satu kata dalam bahasa Indonesia ya, dalam satu kata. Ya, ja'a ini kan satu kata. Hamzahnya ini hamzahnya termasuk kalimat ini. Ja'a bukan terpisah. Ya, itu namanya mad wajib muttasil. Beda lagi yang di hijau nih. Kalau yang hijau ini mad
Mad jaizmun fa'il. Nah, nih sekarang yang ini nih, yang merah, lingkaran merah. Lingkaran merah. Nah, lingkaran merah. Kalian perhatikan coba. Lingkaran merah ini syir'atan wa minhaja. Syir'atan wa minhaja. Ummatan wahidatan wa la. Masyarul bayan. Masyarul bayan. Apa bacaannya ini? Oke, betul. Mas. Halo Mas Kosim. Ayo jangan tengok-tengok ke belakang, coba perhatikan. Mas Kosim. Aduh, ada apa dengan Mbak Dwi? Mas Kosim. Mas Kosim, ada apa dengan Mbak Dwi? Lirik-lirik terus ke Mbak Dwi. Ayo coba perhatikan tuh. Ya. Apa? Buku bacaannya? Syir'atan wa minhaja. Ini adalah idgham bi gunnah. Mendengung. Kalau tadi kan bila guna tuh, musaddiqal lima itu bila guna. Ini idgham bi gunnah. Fathah tanwin atau nun sukun bertemu dengan wawu, bertemu dengan iya, ya, bertemu dengan nun, nah, itu. Bertemu dengan mim, itu namanya idgham bi gunnah. Yang berwarna apa lagi nih? Nah, ini yang coklat nih, yang coklat. Nah, coklat mana saja ini? Coklat. Ini coklat, ini coklat. Kitabi. Nah, ini ya. Bisa lagi. Itu adalah hukum bacaan mad tabi'i, mad asli. Sekarang yang coklat ini, fayunabbi'ukum bima. Mim bertemu ba. Ini lagi. Ada lagi. Bainakum bima fahkum baik. Mim bertemu ba, mim sukun bertemu ba. Apa namanya? Irfasya. Syafawi udah tadi di depan. Oke, anak-anak semuanya. Itulah bacaan tajwid ya, Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 48 yang kita bahas pada hari ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah terjemahan. Coba kalian simak tuh. Kalian baca tuh. Oke, ini ya. Kalau kalian perhatikan. Di sini Pak Guru sengaja membuat tampilan layarnya semacam ini. Ya, dengan warna yang berbeda-beda. Dengan tujuan agar kalian bisa paham. Ya. Oh, ini nih. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran. Nah, ini artinya ya. Coba dibaca. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Mas Abdul Latif. Mas Abdul Latif sini, itu Mas Latif. Mas Abdul Latif. Iya, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab terdahulu. Wa muhaiminan alaihi, dan memelihara atasnya kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah urusan mereka dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an atau kitab. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran-kebenaran yang telah datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja.
Untuk setiap umat di antaramu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau mana ini? Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tetapi Allah hendak mengujimu atas apa yang telah diberikan kepadamu. Fastabiqul khairat. Maka bersegeralah berbuat kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan Dia akan memberitahukan kepadamu atas apa-apa yang telah kamu perselisihkan. Itu makna terjemahan yang kalian sudah baca masing-masing sudah baca sendiri, sudah menyimak juga dari Pak Guru. Nah, sekarang asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini. Anak-anakku semuanya, sebenarnya tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Hanya saja begini, faktor penting dalam ayat ini sebenarnya gini, umat Islam itu jangan sampai bersikap, umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi, ya, seperti umatnya Nabi Isa alaihissalam, padahal sudah diturunkan ada petunjuk buat hidupnya mereka, ya, dalam kehidupan mereka, yaitu dengan diturunkannya kitab Injil umatnya Nabi Isa, kitab Taurat umatnya Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sangat-sangat disayangkan umat-umat terdahulu ternyata tidak menjalankan syariatnya sesuai dengan kitabnya, tidak menjalankan kitab-kitabnya. Umatnya Nabi Isa tidak menjalankan Injil, umatnya Nabi Musa tidak menjalankan Taurat, ya, dan sebagainya. Nah, anak-anakku, keberadaan kitab suci, nah, dalam hal ini juga Al-Quran, ini menjadi bukti dari kasih sayang Allah. Ini bukti kasih sayang Allah yang sangat luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Ya, kasih sayang Allah. Coba, begini, bayangkan saja, seandainya tidak ada kitab suci, pasti kacau ini tatanan dunia ini, ya, kacau balau. Semua orang tersesat. Karena apa? Kitab suci termasuk Al-Quran ini kan sebagai petunjuk arah, ya. Kalau tidak diturunkan Al-Quran, tersesat semua. Kita nggak punya petunjuk arah. Kita nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ya, tersesat semua. Kacau balau sudah. Diberi petunjuk saja banyak orang yang tidak menjalankan petunjuk itu. Maka poin pentingnya di sini bicara masalah ini tuh sebenarnya kayak gitu. Kita jangan meniru lah umat-umat terdahulu, di mana umat-umat terdahulu itu semacam. Anak-anak semuanya, ini saatnya kita umat Islam ini tampil menjadi pemimpin dunia. Ya, Mas Latif Muparo saatnya sudah tampil jadi pemimpin dunia, mampu, ya. Masa nggak mampu? Mampu. Kalau orang lain mampu, kenapa kita nggak mampu? Kita sama-sama manusia, ya, sama-sama manusia. Makan juga sama pakainya apa? Nasi toh. Makannya pakai nasi, betul? Ya, jalannya pakai kaki, tangannya dua, kita berdiri sama, betul? Ya, sama. Ayo kita melakukan kebaikan, semangat agar menjadi pemimpin dunia. Siapa tahu loh ini calon-calon pemimpin dunia, ya, Mas Bayan dan sebagainya ini, ya. Jadi ini udah saatnya, ya.
menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian, ketentraman umat, ya, menjadi umat Islam harus menjadi pihak yang pertama dalam menebar kebaikan, dalam penegak keadilan, menjadi contoh, ya, menjadi tauladan buat yang lain, menjadi uswatun hasanah buat yang lainnya, ya. Jangan karena kita malah terbawa arus mengikuti sesuatu yang gak baik, ya, jadi sesuatu yang gak baik. Apalagi kalian sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar harusnya apa? Mereka yang bukan pelajar meniru kita, meniru kalian yang terpelajar. Jangan sampai kehidupan kita ini malah justru mengikuti kehidupannya orang-orang yang mungkin kurang beruntung, yang tidak berpendidikan, bukan orang pelajar, bukan terpelajar gitu, ya, mungkin kurang beruntung kehidupannya, kan repot. Dan ngapain kita sekolah, ya, kalau ternyata tidak ada perubahan positif, perubahannya negatif. Nah, apa yang coba? Ya, harusnya tadi itu mereka yang tidak atau bukan terpelajar mengikuti kita, terbawa oleh kita, bukan kita yang terbawa oleh mereka, ya. Jadi kita harus menjadi barometer kebaikan untuk semua. Insya Allah, betul Mas Sarif, ya. Lalu anak-anakku semuanya, hadis Nabi Muhammad SAW tentang kompetisi dalam kebaikan artinya apa? Hadis yang berkaitan dengan ayat tadi, yaitu, ayo Mas Harul baca, Mas Harul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Artinya, Mbak Eka Sari dibaca, Mbak Eka Sari, artinya nih, iya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Hilang terus ya Mbak. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin, lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Naudzubillah min dzalik, ya. Menjual menjual agama dengan kenikmatan dunia. Ingat, dunia itu sifatnya sementara, ya. Dunia itu sifatnya sementara, tidak abadi. Oke, selanjutnya adalah isi kandungan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Isi kandungannya nih anak-anakku semuanya. Oke, sengaja nih Bapak sampaikan semacam ini, berbeda ini. Ini begini, yang pertama isi kandungannya adalah Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab sebelumnya. Mana kalimatnya yang menunjukkan itu? Ini, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Ini dengan terjemahan tadi yang sudah kita pelajari. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bahwa Injil benar, itu kitab Allah, Taurat betul, itu kitab Allah, Zabur itu betul, kitab Allah. Ini dibenarkan dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, jika ada ahli kitab yang mengadu, memutuskan perkara mereka berdasarkan Al-Quran, jangan berdasarkan hawa nafsu, ya. Harus berdasarkan Al-Quran. Jangan berdasarkan hawa nafsu. Ada orang minta bantuan hukum, ya, untuk memecahkan masalahnya. Pecahkan masalah tersebut
jangan sampai keluar dari hukum Al-Quran. Itu ya, halal katakan halal, haram katakan haram, ya. Jangan haram katakan halal ketika ada ya, jadi gitu. Kalian nih kalau jadi pemimpin para hakim nanti ke depan, halal ya halal, haram ya haram, salah ya salah, benar ya benar. Jangan salah dibenarkan, yang benar salahkan. Jadilah seorang yang bijaksana. Bijaknya ke sana, artinya bersama. Jangan bijak sini. Ya, Mas Kosim, jangan bijak sini, bijaknya ke sini. Kalau ada duitnya, haram jadi halal. Repot kalau semacam itu, ya. Yang keempat, semua umat sudah diberi jalan masing-masing, ya. Nih, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Itu, ya. Jika Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadi kita satu umat, ya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Allah bisa saja kan? Ini umat jadi satu umat saja. Semua orang taat semua orang baik semua orang sholat semua, bisa saja. Tetapi kan berbeda-beda ternyata, ya. Walakin liyabluwakum fima atakum, ya. Akan tetapi nah ini justru Allah membagi kita menjadi berbagai macam umat. Untuk apa? Agar kita menjadi umat, ya, menguji. Allah itu menguji keimanan kita. Siapa yang taat, siapa yang tidak, siapa yang salah, siapa yang benar. Perintah Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Perintah Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba dalam kebaikan. Lakukan kebaikan sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Ingat nak, kalau kita berlomba-lomba melakukan kebaikan, maksudnya begini. Kita melihatnya itu, kalau bicara masalah motivasi kita agar selalu berbuat baik, agar selalu menjadi yang lebih baik lagi, motivasinya adalah lihatlah orang yang berada di atas kita. Jangan melihat orang yang di bawah kita. Beda dengan yang namanya syukur nikmat, ya. Kebalikannya nih, kalau syukur nikmat, jangan you melihat orang yang di atas you, ya. Yang nikmatnya mungkin lebih daripada kita, jangan. Tapi lihatnya adalah orang yang mungkin kenikmatannya mereka peroleh di bawah kita. Nah, kalau di atas kita nanti jadinya iri, jadinya dengki, ya betul? Ya, ada orang anak pakai HP baru, paling HP baru ngutang, lo apa urusannya mau ngutang ya mau apa? Ya, pakai motor baru motor baru, paling motor sekarang mah 500.000 aja dapat motor baru, ya itu namanya iri akhirnya. Karena jangan lihatlah ke atas kalau bicara masalah syukur nikmat, tapi lihatlah ke bawah. Tapi kalau bicara motivasi kita agar lebih baik lagi, menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, lihatlah orang yang punya semangat tinggi dari kita. Jangan orang yang mempunyai semangat lebih rendah di bawah kita. Artinya apa? Oh, misalkan, Mas Latif suaranya bagus, ya. Mas Latif bacaannya bagus, ngajinya suaranya bagus, bacaannya bagus. Mas Latif aja bisa, masa saya nggak bisa? Saya pun bisa, saya harus bisa. Jangan melihat yang di bawah kalian semangatnya, ya. Jangan melihat, oh itu saja nggak ngaji, itu saja tidak bisa. Jangan lihatnya si itu bisa, masa saya tidak bisa. Jangan si itu tidak, itu aja tidak bisa, nggak boleh. Kalau itu jadi nggak, kita nggak jadi bisa berbuat baik. Kapan kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi? Ya. Misalkan lagi itu Pak Mas Nijar itu, ya Mas Nijar rumahnya jauh, ya. Berangkat ke sekolah jam 7 nyampe. Lah yang rumahnya dekat harusnya berpikiran, itu Nijar saja rumahnya jauh berangkat ke sekolah nyampe bisa jam 7. Masa saya rumahnya yang agak dekatan dikit, ya, lebih dekat lagi, kenapa saya gak bisa? Saya pun bisa.
Jadi begitu, ini bicara masalah bicara masalah kebaikan berkompetisi dalam kebaikan, itu isi kandungannya. Lalu selanjutnya anakku, ya, hanya kepada Allah lah kita kembali. Nah, pada dasarnya yang namanya manusia kan akhirnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Betul, kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kan begitu? Iya, makanya mati. Itu tadi Mas Bayan bilang makanya mati. Betul, kita akan mati. Ya, kembali ke Allah. Kita milik Allah. Maka hidup di dunia ini nggak usah ceng. Betul? Nggak usah ceng. Artinya ceng apa itu? Bahasa Cina itu ceng. Bahasa Tegarnya petakilan. Bahasa Belandanya gelgil. Bahasa Jermannya didik. Bahasa Jepangnya tik tak tik tik. Luar biasa orang Tegal ya, punya bahasa kosakata luar biasa tadi. Ceng. Petakilan, gelgil, dik. Ya Mas Rizal ya, luar biasa. Ya, artinya apa? Kita hidup itu ya, sifatnya sementara, jangan terlena dalam kehidupan dunia, kesana kemari hanya mencari perkara dunia saja. Kita akan kembali kok kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum takhtalifun tuh. Ya. Artinya apa? Telah apa yang sudah kita lakukan ini akan diperlihatkan. Artinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya, lalu sikap apa dan perilaku apa yang mencerminkan ayat tersebut? Ini coba kalian perhatikan tuh di sini tuh. Perhatikan, kalian baca loh di sini loh. Baca ya. Supaya baca. Udah cukup ya, baca tuh. Anak-anakku semuanya, selanjutnya nanti tolong coba sekarang kita bagi kelompok tuh. Ya, kita bagi kelompok 6 ya, bagi 6 ya. Jadi 6 karena siswa kita ada berapa? 30. Ya, bagi 6 saja, ada bagi 6. Ya, di satu kelompok ada 5 anak. Kenapa? Udah apa-apa, itu kan Mas Eris ya nggak masuk ya. Ke mana tadi, ke Jogja ya. Nggak apa-apa, Mas Eris nggak masuk ya, berarti kamu cuma 4 kan. Nggak apa-apa. Nah, itu yang pertemuan pertama. Kalau nanti kelihatan nampak pertemuan yang kedua itu nanti ya. Oke, anak-anakku semuanya, pada sekarang ini ya, setelah kalian berkelompok ya, selanjutnya adalah nanti dalam berkelompok ini kalian harus yang akan kalian bahas. Yang pertama hukum bacaan tajwid ya, hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Apa saja tadi yang sudah kalian simak ya, kita baca bareng-bareng tadi ya, kalian amati, kita amati bersama ya. Sekarang nanti coba hukum apa saja yang terdapat dalam itu dan sebutkan, nanti pakai graf ya, pakai tabel. Hukum ini bacaannya ini, hukum ini bacaannya yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nanti salah satu dari wakil kelompok kalian bisa mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil daripada kelompok atau kerja kelompok kita atau diskusi kita ya. Lalu yang kedua tadi isi kandungan harus plek sama, nggak harus plek sama dengan tadi yang kalian baca, yang kalian amati, yang kalian simak ya, itu nggak harus sama. Intinya kamu tangkapannya seperti apa? Ya, harus plek sama, nggak harus ya. Menurutmu apa isi kandungannya ya, itu. Terus arti terjemahan surat
Maidah ayat 48. Lalu sikap perilaku apa yang mestinya kalian lakukan? Nah, terutama bila dikaitkan dengan kalian sebagai pelajar. Bagaimana kaitannya sikap perilaku kalian sebagai pelajar dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Jadi itu ya anak-anak semuanya ya. Silakan mulai belajar berkelompok ya. Bahas. Oke, anak-anak semua. Ya. Sekarang Bapak minta tolong untuk ya kita bahas bersama hasil diskusi kalian untuk menyampaikan. Coba untuk kelompok pertama ya, kelompoknya Mas Kosim ya. Mas Kosim CS kelompoknya. Coba tadi hukum bacaan yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Baru sama ya tadi ya. Hasil dari diskusi kalian apa? Kelompoknya. Luar biasa. Luar biasa. Tepukan. Luar biasa. Ada yang sama? Ada yang beda maksudnya? Ada yang beda dengan kelompok ini? Ada ya? Ada. Coba. Kelompoknya Mas siapa? Mas Abdul Latif. Kalau di sana Mas Latif Mubarok, ini Mas Abdul Latif. Gimana Mas Abdul Latif? Ya. Ya. Bagaimana tanggapannya? Tadi kan katanya beda nih. Kalau menurut kamu kelompokmu gimana, Mas Kosim? Katanya beda kan tadi? Sama Mas Abdul Latif, hanya kalimatnya aja berbeda, tapi maksudnya sama katanya. Udah, tepukan semuanya, luar biasa. Ya, oke. Selanjutnya anak-anakku semuanya, sekarang apa sih isi kandungan dalam surat Al-Maidah ayat 48? Kelompoknya Mas Bayan, silakan Mas Bayan. Iya, ya. Kalau kelompoknya Mas Bayan tadi begitu tuh. Sekarang kelompoknya Mas Latif. Bukan Abdul Latif, Mas Latif Mubarok. Ayo, juru bicara Mas Latif Mubarok sendiri ya. Bagus. Ya, sama ya, intinya sama ya. Hanya susunan kalimatnya berbeda saja, orang mulutnya beda begitu. Tapi intinya sama, sangat luar biasa. Oke, jadi intinya anak-anakku semuanya itu yang bisa kalian atau kita lakukan pada pembelajaran hari ini ya. Nanti hasil daripada diskusi kalian dikumpulkan. Hasil daripada diskusinya nanti dikumpulkan ya. Nanti Pak Guru kan mau menilainya. Oke. Terus nanti tolong anak-anakku semuanya, setelah tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi ya, setelah ini mudah-mudahan tadi kalian bisa menerapkan apa tuh yang kalian kerjakan tadi ya dalam diskusi menurut pemikiran kalian, menurut pemahaman kalian, seperti apa harusnya menjadi seorang pelajar dan sebagainya. Ya, ilmu itu terapkan dalam kehidupan kalian, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencerminkan sesuai dengan Al-Maidah ayat 48 ya. Oke. Mungkin itu saja anak-anakku semuanya ya, pertemuan kita pada kali ini. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang surat An-Nisa ayat 59, yaitu tentang taat aturan ya. Jadi sebelum kita tutup pada pertemuan ini ya, Pak Guru berharap sekali lagi kita bisa mengimplementasikan analisa kita dalam surat Al-Maidah ayat 48 dalam kehidupan kita sehari, termasuk dalam kehidupan kita menjadi pelajar di SMK Negeri 2 Slawi ini ya. Bagaimana kita bisa berkompetisi dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bisa mengamalkan ilmu yang ada dalam Al-Quran, yaitu Al-Maidah ayat 48 ini tentang
kompetisi dalam kebaikan ya. Terus selanjutnya Pak Guru minta maaf barangkali kurang ada penjelasan, silakan nanti kalian di luar sana menggali, mengkaji informasi-informasi selain dari yang Pak Guru sampaikan tadi. Mungkin itu saja, mari kita bersama-sama tutup pertemuan ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan mendapat barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kalian bisa menunggu pelajaran berikutnya. Jadi Pak Guru, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.